Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febri Sapulungan, NPM 2203120057 dari kelas Hukum Mandiri semester 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang asas-asas pemerintahan yang baik. Mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Dalam perubahan tentang pelaksanaan suatu pemerintahan yang baik, ada beberapa pandangan, yaitu 1. Komisi demonsi. 2. Asas umum pemerintahan yang baik atau AUPD menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999. Dan yang ketiga menurut World Bank dan UNDP. Pertama yaitu Komisi demonsi. Pada tahun 1950, pemerintah Belanda membentuk komisi yang diketuai oleh Mr. Demonsi yang bertugas menyelidiki cara-cara perlindungan hukum bagi penduduk atau rakyat. Komisi ini telah berhasil menyusun asas-asas umum untuk pelaksanaan suatu pemerintahan yang baik yang diberi nama General Principle of Good Government. Adapun asas-asas umum tersebut adalah 1. Asas kepastian hukum. Artinya, di dalam pemerintah menjalankan wewenangnya haruslah sesuai dengan aturan-aturan hukum yang telah ditetapkannya. Pemerintah harus menghormati hak-hak seseorang yang diperoleh dari pemerintah dan tidak boleh ditarik kembali. Pemerintah harus konsekuen atas keputusannya demi terciptanya suatu kepastian hukum. Kedua, asas keseimbangan, yaitu adanya keseimbangan antara pemberian sanksi terhadap suatu kesalahan seorang pegawai. Janganlah hukuman bagi seorang berlebihan dibandingkan dengan kesalahannya. Misalnya, seorang pegawai baru tidak masuk kerja langsung dipecat. Hal ini tidak seimbang dengan hukuman yang diberikan kepadanya. Ketiga, asas kesamaan. Artinya, pemerintah dalam menghadapi kasus yang sama atau fakta yang sama. Pemerintah harus bertindak yang sama, tidak ada perbedaan, tidak ada pilih kasih, dan lain sebagainya. Keempat, asas bertindak cermat. Artinya, pemerintah senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Misalnya, kewajiban pemerintah memberi tanda peringatan terhadap jalan yang sedang diperbaiki. Jangan sampai dapat menimbulkan korban akibat jalan yang sedang diperbaiki. Kelima, asas motivasi. Artinya, setiap keputusan pemerintah harus mempunyai alasan atau motivasi yang jelas, benar, dan adil. Jadi, tindakan-tindakan pemerintah disertai alasan-alasan yang tepat dan benar. Keenam, asas jangan mencampur adukan kewenangan. Artinya, pemerintah jangan menggunakan wewenang untuk tujuan yang lain, selain tujuan yang sudah ditetapkan untuk wewenang itu. Ketujuh, asas fair play. Artinya, pemerintah harus memberi kesempatan yang layak kepada warga masyarakat untuk mencari kebenaran dan keadilan. Misalnya, memberi hak banding terhadap keputusan pemerintah yang tidak diterima. 8. Asas keadilan dan kewajaran. Artinya, pemerintah tidak boleh bertindak sewenang-wenang atau menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya untuk kepentingan pribadinya. 9. Asas menanggapi penghargaan yang wajar. Artinya, agar tindakan pemerintah dapat menimbulkan harapan-harapan yang wajar bagi yang berkepentingan. Misalnya, seorang pegawai negeri meminta izin untuk menggunakan kendaraan pribadi pada waktu dinas, yang kemudian izin yang telah diberikan untuk menggunakan kendaraan pribadi dicabut, tindakan pemerintah demikian dianggap salah atau tidak wajar. 10. Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal. Asas ini menghendaki jika terjadi pembatalan atas suatu keputusan, maka yang bersangkutan harus diberi ganti rugi atau rehabilitasi. 11. Asas perlindungan hukum. Artinya, bahwa setiap pegawai negeri diberi hak kebebasan untuk mengatur kehidupan pribadinya sesuai dengan pandangan hidup yang dianutnya, atau sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. 12. Asas kebijaksanaan. Artinya, pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan undang-undang dan menyelenggarakan keputusan umum. Unsur bijaksana harus dimiliki setiap pegawai atau pemerintah. 13. Asas penyelenggaraan kepentingan umum. Artinya, tugas pemerintah untuk mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Pegawai negeri sebagai aparatur negara, dan abdi masyarakat dan pemerintah menyelenggarakan tugas pemerintahan serta pembangunan.
Yang kedua atau B, ada asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999. Dalam Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, Pasal 1 Angka 6 menyebutkan bahwa asas umum pemerintahan negara yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam bab 3 pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menyebutkan asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi yang pertama yaitu asas kepastian hukum, yang kedua asas tertib penyelenggaraan pemerintahan, yang ketiga asas kepentingan umum, yang keempat asas keterbukaan, yang kelima asas proporsionalitas, yang keenam asas profesionalitas, dan yang terakhir adalah asas akuntabilitas. Yang terakhir, menurut World Bank dan UNDP, suatu pemerintahan yang baik meliputi pertama participation, yang kedua rule of law, yang ketiga transparansi, yang keempat responsiveness, yang kelima consensus orientation, yang keenam equality, yang ketujuh effectiveness dan efisiensi, yang kedelapan accountability, dan yang kesembilan adalah strategi vision. Dari uraian-uraian di atas, maka ciri-ciri tata pemerintahan yang baik antara lain adalah pertama, mengikut sertakan seluruh masyarakat. Yang kedua, transparansi dan bertanggung jawab.